Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Bukan Tuhan Yesus yang luar biasa, tapi jemaatnya yang luar biasa ya. Biasa-biasa aja ya jemaatnya. Hari ini agak beda ya saudara. Biasanya kan firman ya. Hari ini enggak, agak beda. Seizin Ibu Gembala, saya akan sampaikan ilustrasi ya. Saya nyuntuh dari Tuhan Yesus sendiri ya. Di PB itu khususnya 4 Injil itu Tuhan Yesus berkhotbah mesti banyak contoh, banyak perumpamaan, contoh. Saya beri contoh ya, domba yang hilang, gitu ya. Terus anak sulung, anak bungsu, ya macam-macam ya. Benih yang ditabur, terus anggur, banyak contoh ya. Sebelum Yesus khotbah pakai perumpamaan supaya gampang dimengerti. Lah saya coba pagi hari ini saya sebelum anak saya PDM Ferdinand kok sampaikan firman, saya sampaikan ilustrasi supaya lebih dipermudah, lebih mengerti ya saudara. Saudara perhatikan, soalnya nanti tidak diulangi kalau saudara kelewatan, tidak diulangi ya. Jadi saudara perhatikan apa yang saya sampaikan. Ya ada firmannya, nanti saya sedikit kasih firman ya. Jadi akan saya mulai, saudara perhatikan ya. Ada seorang bapak mempunyai 1 anak, 1 keledai. Ya, tiap pagi keledainya dibawa keluar, diikat di pohon, di depan rumahnya ada pohon. Jadi diikat gitu ya keledainya. Ya, jadi seorang bapak, seorang anak dan 1 keledai diikat di depan rumah. Tiap pagi dikeluarkan, diikat di depan rumah ada pohon, diikat itu ya supaya enggak lari kemana-mana. Di seberang rumah ini, bapak ini ada juga seorang bapak, punya dua anak, seorang bapak 2 anak dan punya kebun. Ya kebun, anggap aja kebun anggur gitu ya, kebun anggur gitu ya. Saya ambil contoh kebun anggur. Ya, sudah, gitu ya. Jadi saudara perhatikan ya, seorang bapak yang di seberang punya 2 anak, punya kebun. Nah, sekarang saya minta tolong Shirley buka kitab Ayub pasal 2 ayat 2. Shirley, di mana kamu? Oke. Pakai mic Shirley, pakai mic. Ya, Ayub 2 ya. Ya, Ayub 2 pasal 2 ayat 2. Ayub 2 pasal 2 ayat 2. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Ya, stop. Saudara, ya, Tuhan ketemu siapa? Iblis kan? Ya, tanya. Nang dia ya, pakai bahasa Jawa ya. Kemana kamu? Ya, keliling. Nah, saudara tahu, iblis keliling cari apa? Cari apa? Hah? Cari mangsa ya, cari jiwa ya, sebanyak-banyaknya. Ya, dibawa kemana? Dibawa kemana? Neraka. Ya, di kelompok akeh-akeh melok iblis ya. Iblis kan pinter ngerayu, pinter sembarang ya. Dia tidak pernah tidur. 1 hari 24 jam. 1 minggu 7 hari. 1 bulan 30 hari. 1 tahun 365 hari. Loh, tidak pernah tidur. Demikian juga Tuhan juga tidak pernah tidur. Ya, tapi anak-anaknya Tuhan sendiri. Lihat, saya berapa tahun yang lalu waktu masih ada Bapak Gembala, Jumat ini tidak maju-maju, lihat segini terus ya. Kenapa? Saudara tidak nyari jiwa, coba cari jiwa. Kayak iblis ini semangat ya, spirit ya, semangat. Pokoknya iblis lihat, sebanyak-banyaknya dia bawa ke neraka. Saudara lihat, ayo cari jiwa sebanyak-banyaknya di tempat ini. 1 tahun 1 orang. Ini jumlahnya ada berapa? 70? 80? Coba 1 tahun bawa 1, 80. 2 tahun berapa jadinya?
160. Ya, 80, 160. 3 tahun, 320 terus. Penuh lama-lama. Saudara masa tidak kepingin, tidak punya kerinduan, punya gedung sendiri. Dari zamannya Pak Tommy saya sudah ngomong, Pak punya gedung sendiri. Loh, sampai sekarang tidak punya gedung, sewa terus ya. Nanti tidak punya gedung, tidak bisa pasang ngasih bebas. Ya, tidak bisa pasang ngasih bebas ini. Nah, ayo saudara semangat. Ya, itu seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Seri lihat Matius 28 ayat 19a. Matius 28 ayat 19a. Matius 28 ayat 19a. Ah, Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. ini perintah apa? Biasanya amanat agung, ya, Jumat Agung ya. Perintah ini saudara, ya, jadikan semua bangsa murid itu saudara lah, santai aja ya, santai. Kalau ada acara gitu di gereja ini banyak gitu ya, di Natal banyak gitu ya. Ayo kita semangat cari jiwa ya, jangan kayak ini santai gitu, jangan. Ayo semangat. Nanti saya kapan diundang lagi anak saya, nanti tambahan tak jemaatnya. Ya pelannya banyak, Ibu Gembala juga semangat. Saya sakit aja disambangi ya, di rumah sakit. Semangat, semangat ya. Ayo semangat, spirit ya. Semangat, semangat tinggi ya. Yuk saudara. Nah, saya ilustrasi ini ya, saya mulai ya. Nah itu ya. Suatu hari tadi kan iblis kan ditanya Tuhan, mana ya keliling cari mangsa. Namanya iblis itu sering iseng-iseng, ini kayak apa, keledai diikat di mana, di pohon. Oh iblis itu kan pokoknya iseng gitu ya, suka ya, dilepas iblis keledai itu dilepas sama iblis ya, dilepas. Terus lari kemana-mana ya. Akhirnya keledai ini lepas lari ke seberang. Kemana? Kebunnya orang depan, orang seberang itu. Ya dua acak-acak itu kebunnya anggur ya. Nah, terus yang punya kebun muara ngambil senapan. Ya ditembak, mati apa hidup? Mati. Ya mati. Yang punya keledai muara ngambil senapan. Ya, terus nembak siapa? Anaknya ditembak. Anaknya kan 2, tembak 1, mati. Nah, bapak punya kebun, muara juga, ngambil senapan lagi. Anaknya tinggal 1 yang sini loh, memang satu, ditembak mati. Habis sudah enggak punya anak nih. Terus yang ini yang punya keledai, bapak yang punya muara ngambil senapan lagi, tembak anaknya tinggal 1, tembak juga, mati semua. Mati ya, tinggal siapa? Tinggal bapak sama, ya bapak yang punya keledai sama bapak yang punya pohon. Sudah, dua-dua pegang senapan. Ya, pegang senapan. Terus, ya Pak, tembak-tembakan. Mati enggak? Mati enggak? Tembak-tembak. Terus, habis, selesai. Habis. Menurut saudara tinggal berapa? Loh, karena sih jawab. Tinggal berapa? Hah? Saudara tadi perhatikan saya cerita toh. Tinggal berapa? Ada yang ngomong habis. Ada yang ngomong tinggal 2. Tinggal berapa? Hah? Yang keras. Habis. Sekarang saya tanya Ibu Gembala nanti ya. Saudara dengar jawabannya Ibu Gembala. Tinggal berapa Ibu Gembala? Nanti Ibu Gembala. Tinggal berapa Ibu Gembala? Hah? Habis juga? Ibu Gembala juga jawab habis? Tinggal 1. Siapa? Saudara enggak perhatikan. Iblis juga seneng acak-acak diacak. Ya dia enggak mati, dia seneng semua dihabisin. Lihat ayatnya. Yohanes 10 ayat 10a.
Shirley, Yohanes 10:10a. Yohanes 10 ayat 10a, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Siapa pencuri? Nah, ya toh? Dihabiskan toh semua. Nah, ya, saudara hati-hati ya, apalagi kita ini jangan buka celah ya. Kalau buka celah, ya ini jadinya kayak gini ya. Habis toh, habis dihabisin sama iblis ya. Sekarang banyak toh yang jatuh dalam dosa banyak toh. Enggak usah jemaat, hamba-hamba Tuhan banyak ya. Sampai pernah ya selingkuh dan sebagainya ya. Jadi arti dari ini saudara bisa lebih hati-hati dalam hidup saudara. Jangan buka celah. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya serahkan anak saya. Oke, shalom Bapak Ibu semuanya. Masih semangat? Oh ya, tadi kan disampaikan harus semangat cari jiwa ya. Oke, ya saya lanjutin ayatnya sedikit ya. Soalnya kalau nggak nyambung nggak pas. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku berarti di sini Tuhan datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itu Tuhan kita. Lah, saya melanjutkan dari sharing dari papa saya. Kita akan lanjut ayat di 11 sampai 16. Di sini Yesus berkata sesuatu yang harus kita mengerti hari ini. Ada statement dia sangat luar biasa. Di ayat 11. Lanjut. Oke. Dikatakan akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Lanjut terus sampai 16 dulu. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Lanjut, ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Ayat 14, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ayat 15, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ayat terakhir, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Kembali ke ayat 11, dikatakan di sana, akulah gembala yang baik Bapak Ibu. Dari kalimat ini kita bisa perhatikan bahwa Tuhan berkata aku adalah gembala yang baik. Jangan tidur ya Bapak Ibu ya, semangat dengerin. Berarti kita bisa simpulkan satu hal. Berarti ada gembala yang tidak baik. Itu luar biasa. Enggak ditulis di sana, tapi kita bisa ngambil kesimpulan. Oh, Tuhan ngomong aku gembala yang baik. Berarti ada yang tidak baik. Kalau di perjanjian lama, image gembala, image seorang gembala itu adalah image yang baik. Gembala itu di perjanjian lama kelihatan keren gitu loh. Sesuatu yang positif. Ya, itu di perjanjian lama. Bahkan Allah sendiri mengatakan apa? Gembala atas umat pilihannya, yaitu umat Israel. Ya, tapi seiring dengan waktu karena bangsa Israel ini mengalami kesusahan, dijajah, perang berulang kali karena tidak taat dan lain sebagainya. Begitu juga dengan image gembala ini juga berubah. Lama-kelamaan ini luntur juga. Yang dulunya baik, positif, jadi yang tidak baik. Makanya di ayat ini Tuhan Yesus mengingatkan, aku ini loh gembala yang baik. Ya, kenapa ada image gembala yang tidak baik? Karena pada zaman era modern di perjanjian baru itu, gembala-gembala itu bahkan sampai tidak boleh masuk ke dalam gereja Bapak Ibu. Sampai sebegitunya. Karena apa? Mereka itu dianggap najis, suka pegang kotoran ternak itu tadi, domba. Jadi sampai masuk gereja aja nggak boleh.
Bahkan di perjanjian baru, itu kan banyak tuan tanah, orang-orang kaya, pemilik-pemilik domba, itu nggak punya waktu untuk ngurusi domba-dombanya. Jadi dia pakai, nah ini, gembala upahan. Tadi di ayat berikutnya nggak usah dibuka, tapi ada kata-kata upahan Bapak Ibu kalau tadi perhatikan ya. Pakai gembala-gembala upahan. Untuk apa? Ngurusi domba-dombanya itu. Itu yang dilakukan orang-orang kaya pada zaman itu. Nah, masalahnya gembala upahan ini Bapak Ibu perhatikan ini ya. Adalah gembala-gembala kalau saya boleh katakan palsu. Kan bukan memiliki dombanya yang aslinya, beda zaman dulu. Dia yang memiliki, yang ngopeni, ngangoni semuanya diperhatikan. Karena ini gembala upahan, di perjanjian baru dikatakan dalam beberapa cerita itu, gembala ini tuh seperti mafia Bapak Ibu. Karena cuma upahan, jadi nggak peduli. Oh ini dombanya bosnya kok. Dia kelihatannya memberi makan, ngerawat, tapi ternyata ujung-ujungnya ngomong sama bosnya hilang. Bilangnya hilang, dicuri. Padahal nggak dicuri. Padahal dia jual. Padahal dia potong, dia sembelih, dia jual dagingnya, dia jual bulunya. Itu yang dilakukan oleh gembala-gembala upahan. Karena ini gembala KW atau palsu. Tapi kalau gembala yang asli enggak seperti itu, beda. Nah di saat profesi gembala di perjanjian baru itu sudah rusak image-nya. Maka Tuhan berkata, akulah gembala yang baik. Dan dikatakan gembala yang baik apa? Memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus Bapak Ibu. Berbeda. Kalau gembala upahan dipastikan dia tidak memberikan nyawa buat domba-dombanya. Ngapain? Ya kan, nggak ada fungsinya kan. Berani mati untuk dombanya, ngapain? Daripada aku mati, lebih baik ya dombanya dikasih no. Harganya yang nggak sepiro, ya kan bilang gitu. Tapi kalau gembala yang benar, itulah yang terjadi. Dia mau rela memberikan nyawanya buat domba-dombanya. Nah itu, hari ini mungkin kita sedang berbeban berat, bersusah payah. Lagi ekonomi nggak baik, perasaan ekonomi ya nggak baik-baik terus. Kita tahu semakin hari semakin susah. Bensin yang bukan subsidi naik terus ya. Tapi Tuhan Yesus hadir di sini bukan sebagai sosok sebuah pahlawan yang seperti Daud yang pakai baju sirah, pedang ya, terus menolong. No. Orang Yahudi image-nya dulu gini, oh Mesias itu seperti kayak Daud, keren gitu, datang menolong. Ya atau melakukan revolusi. Oh enggak. Tapi Tuhan Yesus datang sebagai gembala. Bentuk gembala itu yang hangat, yang lembut. Tuhan Yesus juga datang hari ini ke kita semua jemaat di tempat ini. Sebagai gembala yang baik. Yang mau rela berkorban buat domba-dombanya. Siapa domba-dombanya? Ya kita semua. Berapa waktu lalu kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya. Mungkin kita berpikir, sudah berulang kali kita ngerayain Paskah, Jumat Agung, puluhan tahun jadi Kristen. Sehingga itu enggak mengena di hati kita Bapak Ibu. Jumat Agung, Paskah lagi. Tapi hari ini Tuhan ingatkan sekali lagi, walaupun itu sudah kelewat berapa bulan yang lalu. Dia gembala yang baik, yang rela mati buat domba-dombanya. Hari ini kita harus sadar bahwa firman ini buat kita hari ini. Karena anugerahnya kita bisa ada sebagaimana kita ada hari ini. Jadi jangan lagi kita undur daripada sekali lagi kita protes. Gampang-gampang protes. Oh kok Tuhan kok kayak gini ya, kok nggak adil ya, kok ekonomi susah ya, mau bayar susah ya, mau ini susah. No, tapi kita harus percaya bahwa rancangannya tidak pernah gagal. Ayat 14 sampai 15 diulang lagi di sana supaya teman-teman ini mengerti. Ya. Akulah gembala yang baik dikatakan, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Nah itu, sama seperti Bapak mengenal aku, dan aku mengenal Bapak, dan aku akan memberikan nyawaku bagi domba-dombanya. Kalau tadi di statement ayat 11 itu bicara gembala memberikan domba-dombanya. Tapi di sini jelas dikatakan, aku Tuhan juga sama memberikan nyawa buat domba-dombanya. Gambaran seperti ini memberikan nyawa. Masih ingat cerita tentang Daud. Daud juga seorang gembala. Berapa domba yang digembalakan dia? Masih ingat? Jumlahnya sangat minim.
kecil banget ya, di bawah 5 domba. Tapi Daud aja rela mengorbankan nyawa. Itu the real gembala. Gembala yang sesungguhnya seperti itu. Walaupun dombanya sedikit ya, tapi Daud itu rela ketika dombanya berusaha mau diterkam ya sama harimau singa atau sama beruang. Tapi dia maju di sana. Itu Daud. Sama seperti Bapak kita. Ketika anaknya lagi kesusahan, kalau kita ini memang domba-dombanya, dia pasti rela mati buat kita. Terbukti 2000 tahun yang lalu, dia rela mati menebus hidup kita. Bukan menebus dosa kita, tapi menebus hidup kita dari dosa yang fana. Dia rela mati di kayu salib, itu semua karena kita. Dia datang untuk orang-orang berdosa. Seperti Bapak, Ibu, dan saya. Dia bukan datang mencari orang-orang yang benar, tapi dia datang memang benar-benar mencari umat yang berdosa. Bahkan dikatakan di perjanjian baru, kita ini sudah dipilih sejak awal. Sudah dipilih sejak awal, sejak di kandungan ibu kita. Engkau diselamatkan. Itu Tuhan kita. Dia sangat-sangat mengenal kita. Mengenal domba-dombanya dikatakan itu. Dan domba-dombanya, kalau kita domba-dombanya, dikatakan tadi apa 14, juga mengenal dia. Mengenal karakter Kristus. Kalau kita tidak mengenal Bapak kita sebagai gembala, karakter itu enggak ada dalam kita. Cuma tahu saja. Bedanya tahu dan mengenal, Bapak Ibu tahu kan? Kalau cuma tahu itu enggak mengenal. Saya tahu Pak Presiden Jokowi misal, tapi saya enggak kenal. Kalau kenal itu ada komunikasi. Setuju ya Bapak Ibu ya? Hari ini pertanyaan, kita hanya mengetahui atau mengenal? Jangan-jangan kita cuma tahu Tuhan Yesus. Cuma dengar dari kata firman Tuhan, dengar dari nyanyian aja. Tapi kita tidak mengenal pribadi Yesus yang sebenarnya. Ini gawat. Karena domba-dombanya itu mengenal katanya. Itu yang kita baca. Ya, kita lihat sebuah video ya, video gembala. Hari ini mungkin jamnya nggak sama. Ya. Saya nggak akan panjang dan lebar, tapi kita mau memaknai benar-benar. Ada suaranya Nuh. Soalnya penting ini, ada suaranya. Oh ya ada, aman. Yes. Ini diperhatikan, ini contoh ya, ini contoh yang sebenarnya memang. Nah ini. One more time. Oh, one is. Dikit ya. Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. God, this is amazing. One more. Was that cool or what? You will never have the same again. Oke ya, lucu ya. Itu objek tes 1, 2, 3. Semua manggil yang sama. Bahasanya mungkin apa tadi ya? Tika kayak gitu. Itu mungkin artinya domba, saya juga nggak tahu. Orang pertama manggil tika. Enggak, dombanya enggak perhatiin ya tadi. Enggak perhatikan kan ketika orang pertama. Orang kedua lebih keras manggilnya tika. Datang enggak? Enggak. Orang ketiga manggil lagi tika. Enggak datang loh Bapak Ibu. Tapi ketika sang gembala datang, tika, melihat terus datang enggak? Datang. Itu loh gembala. Domba-domba itu mengenal suara gembalanya. Itu yang memanggil.
hari ini kita dengar enggak kalau Tuhan sedang memanggil kita? Misalnya, Nuh, atau Ferdinand dengar enggak? Ini hati-hati. Seringkali kita sebagai domba tidak mengenal suara Bapak kita. Jangan-jangan malah mengenal suaranya iblis. Tadi kan disebutkan sama Papa saya iblis. Malah ketika ditawari dosa, ada ditawari sesuatu yang melanggar firman Tuhan. Kita malah moro ke sana, malah datang ke sana. Bukan datang ke suara gembala. Ini mengerikan Bapak Ibu ya. Jadi zaman dulu bahkan dikatakan gembala itu tahu nama dombanya satu persatu. Itu keren loh Bapak Ibu. Tahu satu persatu. Sama seperti Bapak kita tahu masing-masing dari kita namanya siapa. Masing-masing itu ada namanya. Kalau tadi kita lihat video ya, itu kan mukanya domba itu bisa sama semua ya, kan nggak beda tuh. Paling ya kurang lebih sama ya. Bagaimana seorang gembala di zaman dulu itu bisa tahu namanya satu-satu. Sangat keren loh. Bahkan di dunia nyata aja sekarang ini. Kalau kita lihat kembar identik, manusia kembar identik, bisa salah nggak kita? Bisa salah. Tapi kalau orang tuanya bisa salah nggak? Itulah Tuhan kita. Dia tahu persis identitas kita. Masing-masing satu persatu. Dan tidak pernah salah. Itulah gembala yang baik. Yang rela memberikan nyawanya buat domba-dombanya. Yang tahu satu persatu nama dari masing-masing domba. Mengenal pribadi lepas pribadi. Ya, nah itulah gembala. Ayat 16 dikatakan. Ayo. Tadi 14, 15, 16. Ada lagi padaku domba-domba lain. Di sana dikatakan ada domba-domba lain. Ya. Domba yang di dalam kandang itu bicara orang Yahudi di zaman itu yang percaya pada Yesus. Dia bicara domba-domba lain bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga mereka mendengar suaraku. Pertanyaannya, domba-domba lain ini siapa? Ada yang tahu? Domba-domba lain ini siapa? Saya dan Bapak Ibu. Domba-domba lain itu bukan dari keturunan Yahudi, tapi orang yang dipilih sama Tuhan. Sejak dari kandungan ibu kita. Itulah domba-domba lain. Lompat ke ayat 26 sampai 29. Ya, 26. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Nah ini hati-hati, ini peringatan. 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Diulang lagi ya Bapak Ibu, dan mereka mengikut aku. Lalu, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Lanjut. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ini merupakan suatu kabar baik buat kita semua. Karena ini merupakan suatu apa? Kepastian. Jaminan keselamatan. Bahwa hanya di dalam Dia kita bisa masuk ke dalam kehidupan yang selanjutnya, yaitu di surga. Tuhan mati bagi mereka yang pasti akan diselamatkan. Karena apa? Pengorbanannya tidak akan sia-sia Bapak Ibu. Tuhan Yesus gak mau berkorban sia-sia buat orang yang tidak mau dipilih. Tapi orang yang benar-benar diselamatkan, dia rela mati buat orang-orang tersebut. Dan dia memanggil kita menjadi bagian dari domba-domba tadi itu. Kita pasti akan dilindungi Bapak Ibu dan dipelihara. Tidak akan pernah dilepaskan. Karena tangannya lebih kuat dari tangan manapun. Bahkan dikatakan di ayat yang lain, kalau engkau jatuh tidak akan dibiarkan jatuh sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan menopang. Itulah gembala Bapak Ibu. Ya. Kalau kita sudah dimasukkan ke dalam kekudusan Tuhan, kita dibenarkan maka perjalanan kita pasti dijamin. Perhatikan satu statement ini. Kita bisa gagal. Namanya manusia bisa gagal enggak? Bisa. Tapi kita punya Tuhan yang tidak pernah gagal. Maka rencana Tuhan dalam hidup kita tidak akan pernah gagal. Kita bisa gagal, Tuhan itu enggak pernah gagal,
maka rencananya terhadap kita tidak akan pernah gagal. Itu statement yang harus kita ngerti. Kalau kita hari ini sedang dalam pergumulan yang berat, keluarga kita sedang berantakan, percayalah ada kemuliaan Tuhan di balik semua itu. Yang kita tidak pernah tahu endingnya seperti apa. Kita sedang mengalami sebuah proses yang tidak lebih baik dari sebelumnya. Prosesnya mungkin hari ini lebih berat. Tahun berganti tahun lebih berat. Nyari kerjaan lebih berat. Kemarin saya ketemu di saya teman lama gitu. Dia sudah kerja 3 tahun, dia keluar. Saya bilang, sekarang cari kerjaan susah. Kok kamu pilih keluar? Dia bilang nggak tahan. Ya kamu harus berusaha lagi. Dia juga mengatakan cari kerja sekarang nggak susah. Apain lagi di usianya dia yang sudah 40 lebih di atas saya. 45 mungkin ya. 44-45. Susah. Hari-hari ini ekonomi sedang susah. Nggak lebih baik. Kalau hari ini kita sedang di masa-masa sulit, justru kita harus lebih menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Justru di sana ujian terjadi, proses terjadi, pemulihan baru terjadi Bapak Ibu. Kalaupun hari ini dikatakan di dalam Lukas 15, nggak usah dibuka, kita sedang terhilang mungkin. Dikatakan di sana, diceritakan Yesus punya domba-domba. Di perumpamaan itu, dia rela meninggalkan 99 dombanya. Dia punya 101 hilang, 99 ditinggal Bapak Ibu. Demi mencari satu yang terhilang. Mungkin hari ini kita sedang di posisi itu dan Tuhan sedang mencari kita. Dan dikatakan di perumpamaan itu, ketika ketemu dia di domba itu digendong, dia pulang dengan penuh sukacita. Dia rela meninggalkan yang 99 itu demi kita Bapak Ibu. Yang satu yang mungkin hari ini sedang terhilang. Artinya Tuhan senang kalau ada yang terhilang itu ditemukan. Penuh dengan sukacita Bapak Ibu. Domba itu adalah makhluk yang lemah. Setuju ya Bapak Ibu ya? Beda sama kambing ada tanduknya. Domba itu enggak ada tanduknya. Enggak punya cakar, makhluk yang paling bodoh, gampang tersesat. Itu ya. Domba diibaratkan seperti itu. Domba itu lemah banget. Dan itulah keadaan kita hari ini Bapak Ibu. Kita ini lemah. Kita ini enggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kita ini serba kekurangan. Makanya ada gembala yang menuntun kita. Itu bedanya. Karena ada gembala. Mungkin binatang lain enggak perlu dituntun. Ya kan? Ada gembala ayam enggak ada. Gitu. Ada gembala apalagi gajah gitu ngapain? Ya itu enggak jalan karpe dewek. Tapi ada gembala domba. Gitu. Ada gembala bebek ya mungkin ya di belakang tapi. Kalau gembala domba kan di depan ngasih jalan. Itulah Tuhan kita, Bapak Ibu. Dia bicara gembala yang baik. Saya enggak sedang membahas dia raja, dia bapak kita, bukan. Itu kan sebutannya banyak Tuhan kita. Tapi ini bicara tentang gembala. Karena ini kita sedang di posisi domba-domba. Dia seorang gembala yang selalu ada buat kita sebagai domba-dombanya. Domba tanpa gembala itu tidak bisa hidup. Begitu juga kita tanpa Tuhan. Kita tidak bisa hidup di dalam kemuliaannya. Saya undang pemain musik. WL. Ya. Semoga firman ini benar-benar mengena di hati kita hari ini. Ya, dia sebagai gembala, dia memberikan nyawanya buat domba-dombanya. Dia sebagai gembala, poin yang kedua, dia mengenal satu persatu dari hidup kita. Dia sebagai gembala, dia akan mencari dombanya yang terhilang. Dan kalau kita di posisi itu, kita diharapkan di-refresh, oh iya ya, kita sedang dicari Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita Bapak Ibu. Sama seperti ibarat kayak Bapak juga. Ketika anaknya hilang, dicari enggak? Dicari Bapak Ibu. Kalau Bapak itu normal ya, kalau itu abnormal ya dibiarin mati. Tapi ketika Bapak itu yang real Bapak yang sebenarnya, dia akan mencari anaknya yang hilang. Sama seperti gembala, mencari dombanya yang real. Mungkin kau sedang tersesat hari ini. Tuhan ingatkan, ayo kembali. Ayo kembali. Tuhan ingatkan, ayo comeback. Seperti itu. Tuhan sedang mencari engkau. Di masa susah ini, di masa sukar ini. Ayo kembali. Ya, mari kita siapkan hati kita. Kita mau muji dan menyembah Dia.
Mari kita renungkan karya salib Tuhan hari ini. Walaupun kita tidak di momen Jumat Agung ataupun Paskah, tapi Tuhan ingatkan kita semua bahwa karya salib Tuhan itu tidak main-main. Kita ditebus dengan darah yang mahal. Kita ini awalnya adalah orang-orang yang berdosa, yang kalau dinilai harganya mungkin kita tidak ada harganya. Tetapi Tuhan datang ke dunia ini, dia datang menjadi anak yang sangat berharga, di mana dia tidak berbuat dosa sekalipun, tapi dia rela mati buat kita. Dia rela mati untuk menebus hidup kita, supaya yang awalnya kita tidak berharga, Bapak Ibu, kita menjadi berharga. Itulah Tuhan kita. Makanya tadi dikatakan sama seperti seorang gembala yang mempertaruhkan nyawanya untuk domba-dombanya. Nyawa seorang gembala kalau kita pikirkan jauh lebih berharga daripada seekor domba. Tetapi kenapa, pertanyaannya, kita renungkan ini Bapak Ibu, kenapa seorang gembala rela mati buat dombanya? Bahkan satu yang terhilang dia cari. Seberharganya itukah Bapak Ibu? Seberharga itukah kita buat Tuhan kita? Ya, jawabannya, kita sangat-sangat berharga di matanya. Maka dari itu hari ini Tuhan nyatakan, apapun masalahmu hari ini, masalahmu itu sangat-sangat kecil dibanding Tuhan kita yang besar, dibanding Bapa yang kita sembah. Masalah itu tidak ada apa-apanya. Jadi kau harus lebih menguatkan kepercayaanmu hari ini. Kau tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolong dan memulihkan kita semua. Yesus kau segalanya, Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Tuhan dan Rajaku, kasih sayang melimpah di dalam hidupku, salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku, percaya mujizatmu alami sekarang ini. Percaya mujizatmu alami sekarang ini. Percaya mujizatmu alami sekarang ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Puji Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita. Kalau tadi disinggung dengan hambanya Bapak Pendeta Muda Ferdinand. Memang hari ini bukan bertepatan Jumat Agung. Ya, Jumat Agung bulan kemarin kita memperingatinya. Ya. Tapi diingatkan lagi ya, supaya kita selalu ingat ya, bahwa kasihnya Tuhan itu sungguh besar. Ya, dia juga gembala. Sudah dijabarkan begitu banyak, juga begitu gamblang. Ya, saya percaya saudara, Bapak Ibu semuanya pasti mengerti. Amin. Ya. Tapi saya mengambil kutipan dari kesaksian atau bukan kesaksian, ilustrasi dari hambanya Bapak Chandra, Papa dari Bapak Ferdinand. Ya, tadi dikatakan iblis berkeliling. Untuk apa? Healing. Untuk apa saudaraku? Hah? Mencari mangsa. Siapa mangsane Bapak Ibu? Halo? Mangsane iblis itu siapa saudaraku? Hah? Manusia kita. Ya. Terutama anak-anak Tuhan. Orang-orang Kristen itu mangsanya iblis. Nah, orang yang di luar Tuhan Yesus itu bukan mangsanya karena itu bagiannya dia, memang punyanya dia. Ya.
Justru anak-anak Tuhan itu menjadi mangsanya iblis. Oleh sebab itu kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anaknya Tuhan kita harus waspada. Ojo gelem diacak-acak ambeke. Tadi dikatakan apa? Diacak-acak, diporak-poranda, ya toh? Itu tadi ilustrasi bapak punya anak, punya kerbau. Satunya bapak punya anak, punya kebun. Iblis ngipasi, ya toh. Nah akhirnya kerbaunya masuk ke kebun, rusak, diacak-acak, diabrak-abrik. Ya toh, marah yang punya kebun, ya toh. Wow, kok kebunku tak ingoni, tak pelihara, kok diacak-acak, dirusak. Ngamuk saudaraku, tak terima. Ya, oh kerbonnya ditembak, dewar, mati klesek gitu ya. Lah sing punya kerbau yang ngamuk, kerbauku kita ingoni, tak gede no. Mulai dari cilik aku ngingoni sampai gede. Ya toh, kok udah enake deh. Gak mentang-mentang gak melok duwe kerbau. Ya, kok mantu maksudnya membunuh, ya. Marahlah dia. Tak terima, sangga bedil, ya. Bedilnya dibawa luruk sing punya kebun tadi di depan rumahnya. Marah ditembak duor. Apa? Mati klesek itu saudaraku. Terus berketerusan anaknya tadi yang dibunuh. Terus anak bapaknya gak terima, anakku dipateni. Iya toh, kok dibunuh? Iya toh, balik membales lagi. Balas. Itu pekerjaan siapa saudaraku? Itu produknya siapa Tuhan, saudaraku? Iblis. Saudara sadar itu. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, sebagai orang Kristen, ayo waspada, sadar. Dikatakan musuh kita ini bukan manusia. Bukan suami, bukan istri, bukan anak, bukan orang tua. Bukan mertua, bukan saudara, bukan teman. Tapi musuh kita itu iblis. Di balik manusia itu kelihatannya memang sosoknya manusia. Itu istri, itu anak, itu orang tua. Ya itu suami, itu saudara, itu apa? Sosoknya manusia. Tapi di baliknya ada iblis. Sing ngipasi, sing apa? Memprovokasi. Sing ngeracuni. Iblis itu selalu membuat apa? Membawa produk yang jelek. Tidak mungkin nih iblis itu, oh itu kamu harus mengampuni. Oh itu kamu harus sabar. Itu enggak. Iblis bukan gitu saudaraku. Saudaraku tahu. Iblis itu membunuh, membinasakan. Oleh sebab itu ayo Bapak Ibu. Marilah kita mau menjadi domba-dombanya yang digembalakan oleh gembala agung kita yaitu Tuhan Yesus. Ya. Supaya saudara tidak terjerat, supaya saudara tidak ditipu, supaya saudara tidak diacak-acak oleh iblis, baca firman Tuhan supaya ngerti. Nek ndak baca Alkitab ya ora ngerti. Musuhnya ya iku, musuh aku disakiti kok, ya itu tadi toh. Lah, ya toh, kebunku kok dirusak, kok tak pelihara, loh kerbauku kok dibunuh. Nggak ngerti, ya itu tadi terus bunuh, balas, nggak ada berhentinya. Akhirnya nek sudah mati kabeh baru berhenti. Sing seneng sapa? Pinter, teori. Kan. Iblis sorak-sore, oh aku menang. Oleh konco deh. Ya, dia menang saudaraku. Koncone siapa? Semua orang-orang ini digawa nang surga saudaraku. Iblis bawa ke surga, halo.
Halo, iblis bawa ke surga. Iblis bawa kemana? Tempatnya iblis di mana? Nah, saudaraku, firman ini mengingatkan kita sekali lagi. Dan dia saat ini bekerja dengan giat. Tadi dikatakan oleh hambanya Bapak Chandra. Dia itu aktif, dia itu rajin. Kita aja sing apa namanya, males. Sing santai. Santai dulu gitu. Kita dimasuki iblis, saudaraku. Memang kelihatannya manusia, enggak medeni, sing pakai taring, sing gini, itulah gambaran, saudaraku. Digambarnya seperti itu, kayak Dracula ya tuh gigine taringnya dawa, terus pakai jubah sing wow gitu. Enggak gitu. Iblis datang itu enggak kayak gitu. Nih gitu kita tahu, iblis aku enggak mau. Justru dia menyusup. Sing disusupi sapa? Yang sing gelem. Paham ya saudaraku ya? Sing gelem disusupi. Siapapun itu. Termasuk orang Kristen. Kalau dia mau disusupi oleh iblis, yaitu dengan dia buka celah itu tadi. Kalau saudara buka celah, iblis masuk. Dia enggak tanya kok, kamu orang Kristen. Wow, enggak. Dia enggak takut dengan orang Kristen, sing suam-suam, sing separuh-separuh, sing apalagi enggak ngerti firman Tuhan. Gampang bujukane. Itu mangsa sing empuk itu istilahnya. Sebab itu saudaraku, ayo kita sadar ya. Kita hidup bukan lagi di zaman atau di tempat yang nyaman. Ya, dikatakan kita ini seperti domba di tengah serigala. Itu ada firmannya. Kita harus waspada. Kita harus berjaga-jaga. Ya, makanya harus berdoa, baca firman. Setiap hari itu. Tidak ada kata, oh sak minggu sekali. Saudara ini tidak makan seminggu ya apa? Ya. Setiap hari. Ibadah. Ayo saudaraku, semakin hari kita semakin lagi mendekatkan diri kita, hidup kita ini kepada Tuhan. Karena waktunya sudah tidak lama saudaraku. Ya, kita ini sudah hidup di akhir zaman. Tanda-tanda semua sudah tahu kita. Ya toh, tanda-tandanya itu sudah ada semuanya. Itu seperti yang di firman Tuhan katakan itu jadi sudah digenapi semuanya. Jadi kita sebagai orang Kristen leha-leha itulah ya kebacut gitu. Tuhan itu gemes gitu loh ngelihat kita. Duh anakku iki gitu ya, ngomongane orang manusia gitu ya. Bahasa Jermannya kok goblok sih gitu loh. Tak ajari, tak tonton, tak pelihara, tak openi kok enggak ngerti gitu loh. Itu loh perasaan Tuhan. Kalau saudara sebagai orang tua punya anak kayak gitu gimana? Saudara bisa merasakannya pasti. Begitu juga Tuhan. Ayo saudaraku, Tuhan tidak mau. Dia gembala yang baik. Yes, amin. Saya katakan kalau 100 punya 100, yang satu hilang aja. Bapak enggak rela. Bapak mencari. Tapi kalau yang dicari enggak mau. Enggak Tuhan. Didatangi, ayo anakku ayo. Enggak Tuhan aku enggak mau. Gimana? Karena Tuhan menciptakan manusia itu juga pribadi. Bukan robot. Ayo saudaraku kita mau lewat perenungan firman pagi hari ini mengingatkan kita sekali lagi. Ayo sadar. Dosa, iblis, jangan dipelihara. Buang. Sungguh-sungguh buang. Mari kita memilih
pilihlah yang baik, pilihlah yang benar, pilihlah jalannya Tuhan, pilihlah mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, enggak separuh-separuh. Karena Tuhan itu sama kita juga sungguh-sungguh, enggak main-main. Sampai nyawanya aja dikorbankan. Itu masuk mainan. Sungguh-sungguh. Dan kita sebagai anaknya yang ditebus, kita main-main, begitu kita ini mengecewakan Tuhan. Sama dengan kita menyalibkan Tuhan 2 kali. Ayo saudaraku, ya. Firman Tuhan pagi hari ini sungguh luar biasa. Tuhan itu mengasihi kita. Oleh sebab itu kita diingatkan lagi. Ya, diingatkan lagi. Ayo nak, inget to. Kita punya Tuhan. Gembala kita agung, gembala yang baik. Yang sudah menebus kita, menyelamatkan kita, memelihara kita, menolong kita. Saya tanya sekarang Bapak Ibu, siapa yang di sini? Ya, kalau diselamatkan, oh ya aku percaya aku diselamatkan. Ya, percaya. Ya. Tapi kok keadaanku kok nggak baik? Sekarang saya tanya di sini. Siapa di sini yang tidak bernafas hari ini? Halo? Halo, siapa yang tidak bernafas hari ini? Sumpetan hidungnya saudara. Kita semua bernafas kan? Bayar? Enggak. Gratis. Kalau saudara bisa berjalan, tubuh saudara sehat, ya, kita bisa berjalan, kita bisa sampai ada di tempat ini, kita masih bisa jalan-jalan, ya ada yang mau healing ke Korea itu ya. Nah, itu panas apa? Karena Tuhan. Tuhan itu baik. Ya, bukan hanya menyelamatkan kita sampai sedetilnya, katanya dikatakan namanya Bapak Pendeta Ferdinand. Ya, sampai sedetilnya kita ini dipelihara Tuhan. Ayolah kita sebagai anak-anaknya Tuhan ini. Ya, kita mau meresponi kasihnya Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ya, kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan pujikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau begitu mengasihi kami. Dan firman itu telah sampai kepada kami. Engkau menasehati kami, Engkau mengajari kami, Engkau mendidik kami Tuhan. Engkau menyadarkan kami Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan. Maksud dan rencanamu itu baik. Supaya kami anak-anakmu boleh kembali, boleh sadar Tuhan. Akan kasih-Mu yang besar itu. Dan kami tidak menyerahkan diri hidup kami kepada iblis. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu selesai berbicara. Tetapi Roh Kudus yang ada di dalam setiap kami. Roh Kudus itu yang memampukan kami, menolong kami, memberi kekuatan untuk kami terus melangkah, berjalan di dalam jalan-Mu. Kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Engkau ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai selesainya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami pulang tidak sama seperti waktu kami datang. Kami pulang membawa Tuhan sukacita, kemenangan yang daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus dan berkat-Mu Tuhan. Engkau limpahkan Tuhan buat anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pagi hari ini. Baik itu WL, musik, hamba-Mu yang sudah Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Baik Tuhan yang menerima tamu, baik juga Tuhan yang hamba-Mu Tuhan, tim multimedia, jemaat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Tidak ada satupun yang terlewati Tuhan. Engkau Tuhan menjamah dan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Dan kalau kami sebentar akan berpisah Tuhan, kembali kami ke rumah tangga kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu tetap ada di dalam hidup kami. Kami pulang sampai di rumah kami semuanya dengan selamat sejahtera. Pertemukan kami minggu depan. Kembali kami bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Saudaraku yang terkasih, angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia-Nya dan damai sejahteranya. Dan apapun yang kau kerjakan dibuatnya berhasil, beruntung dan berbahagia, berkemenangan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan menerima katakan. Silakan duduk kita.